Selamat siang, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang saya hormati. Nama saya Nicholas Suardiman dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa perbandingan waktu, enkripsi, dan dekripsi pada algoritma ECC dan RSA. Alasan kami melakukan ini dikarenakan pada zaman modern ini, teknologi informasi menjadi kebutuhan utama bagi semua masyarakat. Munculnya internet menjadi peluang terjadinya kejahatan cyber dan dapat terjadi pada siapa saja. Dalam menangani hal ini, dikembangkanlah berbagai sistem keamanan data yang salah satunya adalah kriptografi. Kriptografi adalah salah satu teknik penyandingan data. Kriptografi memiliki dua proses utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses merubah pesan yang dapat dimengerti menjadi pesan yang tidak dapat dimengerti secara kasat mata. Dan dekripsi adalah proses penerjemahan ciphertext agar kembali menjadi plaintext kembali. Kriptografi terbagi menjadi dua, yaitu ada yang simetris, yaitu menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, dan ada juga kriptografi asimetris yang menggunakan dua kunci. Kunci public key itu digunakan untuk enkripsi, dan untuk melakukan dekripsi dibutuhkan private key. Sumber data yang didapatkan berasal dari artikel ECC and RSA, Comparative Analysis, dan artikel Performance Analysis of RSA and Elliptic Curve Cryptography. Data yang dibutuhkan adalah mengenai RSA atau Reverse Shamir Adalman dan ECC, yaitu Elliptic Curve Cryptography, serta besar kunci yang direkomendasikan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. RSA atau Reverse Shamir Adalman adalah salah satu algoritma kriptografi yang paling umum digunakan. RSA sendiri memberikan keamanan, kerahasiaan, integritas, dan autentikasi yang dapat dipercaya. Keamanannya terletak pada masalah faktorisasi bilangan bulat. Semakin besar ukuran kunci, semakin kuat dan besar keamanan yang didapat. Berikut adalah rumus pembangkitan kunci enkripsi menggunakan public key dan dekripsi menggunakan private key pada RSA. Yang pertama adalah memilih P dan Q, di mana P dan Q adalah bilangan prima serta P dan Q tidak boleh sama. Langkah kedua adalah menghitung nilai N. Yang ketiga adalah menghitung Euclid N P-1 kali Q-1. Yang keempat adalah memilih bilangan bulat yang rumusnya seperti ini. Langkah kelima adalah menghitung D, dan langkah keenam dan ketujuh adalah mendapatkan public key dan private key yang rumusnya seperti ini. Untuk melakukan enkripsi dapat melakukan rumus ini. Seperti yang kita tahu tadi, enkripsi adalah plaintext yang diubah menjadi ciphertext, dan dekripsi adalah mengubah kembali ciphertext menjadi plaintext dengan rumus seperti ini. Setelah mendapatkan data mengenai RSA, kita membutuhkan data mengenai ECC. ECC atau Elliptic Curve Cryptography adalah pendekatan kriptografi kunci publik berdasarkan struktur aljabar kurva eliptik di atas bidang berhingga. ECC merupakan salah satu alternatif kriptografi asimetris dengan keamanan yang tak kalah dari RSA. ECC sendiri menggunakan struktur matematika unik yang menghasilkan dua titik, lalu menghasilkan sebuah titik tertentu dalam kurva eliptik. Keamanannya terletak pada sulitnya menemukan dua buah titik yang menentukan sebuah titik tertentu tersebut. Ini adalah rumus yang digunakan pada elliptic curve cryptography. Jika pada algoritma RSA kita hanya menghitung pembangkitan kunci, enkripsi dan dekripsi, pada algoritma ECC kita wajib menghitung global public elements, key generation, perhitungan secret key, enkripsi, dan dekripsi dengan cara seperti ini. Berikut adalah besar kunci yang telah ditetapkan oleh NIST.
dengan tingkat bitnya yang berbeda-beda untuk RSA dan ECC. Seperti yang dapat kita lihat, jika besar kunci ECC itu lebih kecil jika dibandingkan dengan besar kunci RSA. Berikut adalah spesifikasi yang dilakukan dari artikel yang kami dapatkan untuk melakukan uji cobanya. Terlihat dengan jelas di gambar ini. Untuk waktu enkripsi dan dekripsi didapatkan data seperti ini. Ini adalah perbandingan waktu enkripsi, dekripsi, dan total waktu antara algoritma ECC dan RSA dalam detik. Ini juga sama namun dengan ukuran input data yang berbeda. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan besar kunci antara algoritma ECC dan RSA mempengaruhi waktu proses enkripsi dan dekripsi. Semakin besar ukuran kunci, maka semakin tinggi tingkat keamanannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui jika besar kunci dan tingkat keamanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berikut adalah perbandingan besar kunci dan total waktu antara algoritma ECC dan RSA dengan tingkat keamanan 60 bit yang dalam detik dengan besar kunci RSA sebesar 1024 bit dan ECC sebesar 160 bit. Ini sama namun dengan RSA dengan besar kunci 2048 bit dan ECC dengan 224 bit. Ini juga seperti tadi, hanya beda besar kuncinya, RSA 3072 bit dan ECC 256 bit. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah, dari segi fungsinya, sebagai algoritma kriptografi, algoritma RSA dan ECC bekerja dengan baik dalam hal melakukan enkripsi dan dekripsi. Namun, pada dari segi waktu, perbedaan algoritma menghasilkan waktu enkripsi dan dekripsi yang berbeda. Algoritma RSA unggul dalam waktu enkripsi dan algoritma ECC kalah dalam waktu enkripsi. Namun, algoritma RSA kalah dalam waktu dekripsi dan algoritma ECC unggul dalam waktu dekripsi. Jika dihitung secara total, algoritma RSA kalah dalam waktu mengenai totalnya dan ECC unggul dari segi enkripsi dan dekripsi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kaprah atau kekurangan pada presentasi ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya Nicholas undur diri. Terima kasih.